Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Sepasang suami istri yang bernama Rosa dan Doni, mereka berdua ini ingin membagikan pengalamannya, misterinya, di mana waktu itu mereka berdua pernah menempati sebuah rumah kontrakan. Dan selama mereka menempati rumah itu, mereka ini mengalami kejadian mistis. Dan ternyata mereka tahu bahwa pernah ada sebuah tragedi di sana. Nah, ceritanya di sekitaran tahun 2011, Rosa dan Doni ini menikah. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah orang tuanya. Rosa awal-awal mereka tinggal di sana itu ya mereka berangkat kerja bareng-bareng. Memang kantornya mereka ini tidak sama tapi agak berdekatan lah. Yang dilakukan oleh mereka itu setiap pagi mereka berangkat menuju ke pusat kota, jaraknya sekitar 25 km. Jadi setelah Doni mengantarkan Rosa, kemudian Doni menuju ke kantornya. Begitupun juga dengan pulang kerja. Pulang kerja, Doni selalu menjemput Rosa dan mereka langsung pulang. Jadi total jarak yang mereka tempuh pulang pergi itu sekitar kira-kira 50 km. Nah, sekitar 6 bulan kemudian Rosa ini merasa bahwa di rumahnya ini semakin tidak cukup. Dia ini punya banyak adik-adik. Adiknya itu ada 3, dan di situ juga kebetulan tantenya Rosa juga tinggal di sana. Beliau ini seorang janda, jadi tidak ada yang mengurusi beliau, tidak punya anak, dan juga tinggalnya di sana sementara. Rumah Rosa itu kecil, jadi selama Rosa dan Doni tinggal di sana, mereka ini tidurnya di depan TV. Jadi kalau mereka mau tidur, mereka menggelar kasur lipat lebih dulu dan mereka tidur di sana. Pagi harinya mereka sudah harus bereskan kasur lipatnya itu karena aktivitas sudah mulai banyak sekali. Di sana adik-adiknya Rosa ini sudah harus sekolah. Nah, ketika mereka merasakan bahwa di rumah itu sudah tidak lagi nyaman, tempatnya tidak cukup untuk tidur. Bahkan mohon maaf, pada saat itu mereka sendiri ini tidak bisa menikmati sebagai seorang pengantin baru. Akhirnya dari situ mereka berdua ini mulai diskusi untuk mencari rumah kontrakan. Nah, di daerah sana karena ini lokasinya ini di pinggiran kota, banyak perumahan-perumahan baru yang baru didirikan. Umumnya rumah-rumah ini di sana dikontrakkan dengan murah per tahunnya. Jadi pada saat itulah sepulang kerja di hari Sabtu, karena waktu itu mereka adanya cuma hari Sabtu, mereka berdua jalan-jalan cari rumah kontrakan. Nah, ada sebuah perumahan ini akses jalannya masuk itu terlihat besar tapi memang terlihat tidak terawat. Nah, mereka memilih lokasi ini karena banyak informasi dari orang-orang sekitar yang ada di rumahnya Rosa itu. Mereka bilang bahwa perumahan inilah yang paling murah sewanya di antara perumahan-perumahan yang lain. Perlu diketahui bahwa di area sana itu masih terdapat banyak sekali persawahan maupun banyak juga tambak-tambak dan lokasinya pemancingan. Jadi Rosa dan Doni mulai masuk ke sana. Jadi begitu mereka ini mulai masuk ke perumahan itu, memang banyak plakat-plakat atau kertas yang bertuliskan rumah ini disewakan, rumah ini dikontrakan. Tapi waktu itu Doni dan Rosa lebih memilih masuk lagi ke dalam. Setelah sekitar 5 menit mereka melihat ada 5 rumah di situ yang semuanya ini dikontrakkan kecuali ada 1 yang dijual. Nah, semua tulisan ini infonya itu selalu menghubungi nama 1 orang, yaitu Pak Leo. Semuanya nomornya Pak Leo. Jadi mereka pun mencatat nomor Pak Leo ini. Pada saat itu juga mereka menghubungi Pak Leo. Dan Pak Leo bilang kalau memang mau masuk Mbak,
ini kuncinya saya bawa, tapi besok aja ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa Mbak, posisi saya di luar kota. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Akhirnya setelah itu mereka kembali pulang. Besoknya di hari Minggu itu mereka janjian jam 5 sore. Rosa dan Doni ini sebenarnya sudah datang lebih dulu, dan ketika nunggu Pak Leo ini lama sampai terdengar azan maghrib, dan sampai hari ini sudah mulai gelap. Pak Leo ini tidak juga datang. Nah, ketika dihubungi nomornya ini aktif memang, tapi tidak diangkat oleh Pak Leo. Sampai waktu itu Doni ini sudah jengkel, sudahlah kalau memang nanti habis di telepon ini tidak diangkat lagi, kita balik aja, nggak usah, jelas ini orangnya, wislah ditunggu sebentar lagi lah. Nah, waktu itu sekitar jam 6:30 malam, bahkan mereka ini sempat keluar perumahan dulu untuk beli minum dan kembali lagi, sampai akhirnya waktu jam 8 malam. Pada saat jam 8 malam itu, ketika mereka baru selesai beli minum, mereka balik lagi ke rumah itu. Dan di situ Rosa dan Doni melihat ada satu rumah, usianya sekitar 7 tahun. Dia keluar dari rumah itu, terus tidak tahu apakah dia itu melihat ke arah Doni dan Rosa. Menurut Rosa memang si anak ini ngelihat, tapi bilang bahwa anak perempuan ini, mohon maaf, dia ini buta matanya. Itu mengalami cacat, jadi kayak ada semacam bekas luka. Lah, Doni ini melihat betul, Rosa sendiri nggak bisa memastikan karena cahayanya di sana itu remang-remang. Setelah melihat si sosok perempuan ini, Rosa bilang, oh ternyata ada yang menempati lokasi ini. Anak perempuan itu keluar rumah di samping yang akan dikontrakkan Rosa. Lokasinya bersebelahan. Di situ di satu sisi Rosa merasa berarti memang ada yang ngontrak, karena dia sudah dengar kabar sebelumnya bahwa di sana itu sepi, jarang ada menempatin. Nah, belakangan Rosa sendiri ini baru tahu bahwa pengembangan atau developer ini, perumahan ini sudah kabur. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pada waktu itu sebenarnya Rosa dan Doni ini tidak tahu bahwa perumahan ini bermasalah. Nah, setelah itu ternyata Pak Leo ini datang. Pas Pak Leo ini kelihatan sepeda motornya, kelihatan lampu yang menyorot itu, si anak perempuan ini masuk lagi ke dalam rumah. Jadi dari situ fokus Rosa dan juga Doni menuju ke arah Pak Leo. Dan Pak Leo ini bilang, Mas, maaf ya Mas, saya nggak sempat ngabari, ini motor saya ini loh, 2 hari ini nggak beres, tadi mogok lagi. Maaf ya Mas, saya juga nggak bisa sempat ngecas HP karena HP saya di jok. Dari tadi saya cari bengkel tidak menemukan bengkel. Oh tidak apa-apa Pak, ayo masuk aja yuk. Masuklah mereka. Terus Pak Leo ini bilang, ini rumah yang ada di sini Mas, kalau ada yang mau sewa, ada yang mau jual, itu menghubungi ke saya. Semua kuncinya ini saya yang bawa. Orang-orang yang punya rumah di sini mempercayakan ke saya. Oh iya Pak. Terus mereka masuk ngelihat rumah ini, ternyata masih ada perabotan. Yang pertama Rosa lihat itu ada kursi dan juga meja di ruang tamu. Dan yang kedua Rosa juga melihat di setiap kamarnya ini ada 2, di setiap kamar itu sudah ada tempat tidur, dan di belakang di dapur itu masih ada beberapa peralatan makan. Memang pemilik rumah ini sengaja meninggalkan barang di sana untuk memudahkan siapa yang mengontrak rumah tersebut. Terus Pak Leo bilang gini, Mas, Mbak rencana ini ngontrak berapa tahun? Rosa ini sebenarnya sudah ingin ngontrak 2 tahun. Tapi waktu itu Doni tiba-tiba bilang jangan yang 1 tahun aja dulu. Nah, di situ Pak Leo menjelaskan kalau harga sewa 2 tahun ini lebih murah, saya potong nanti, tapi kalau setahun saya nggak bisa potong. Nah, di situ lagi-lagi Rosa ini ingin ngomong ke Doni bahwa dia ingin mengontrak 2 tahun langsung. Tapi lagi-lagi di situ Doni menjelaskan, sudahlah yang 1 tahun dulu. Kita coba dulu, toh di sini banyak perumahan yang dikontrakkan.
Kalau nggak cocok, kita bisa pindah nanti. Kalau kita cocok setahun, baru nambah lagi. Ya sudahlah, akhirnya sepakatlah mereka. Disinilah setelah semua pembayaran ini selesai, baru Pak Leo ini menjelaskan, Mas, Mbak ini perumahannya ini air itu sering mati. Jadi saran saya, kalau pas air lagi lancar lebih baik ditampung dulu. Nanti jaga-jaga, kalau pas air mati repot nanti. Nah, Rosa ini sempat tahu tentang hal ini. Ya udahlah, kalau airnya mati kita ke rumah ibu aja. Kan dekat dari sini. Nah, singkat cerita, seminggu kemudian tepat di hari Sabtu, setelah mereka ini pulang kerja, mereka langsung beres-beres barang di rumah dan langsung pindah ke rumah itu. Memang mereka berdua ini ada waktunya itu di hari Sabtu dan Minggu. Selain itu mereka padat kerja. Mereka ini dari pagi sampai sore dan malam itu tinggal capeknya. Jadi singkat cerita, setelah mereka semua pindah ke rumah itu, malam itu mereka pertama kalinya menempati rumah ini. Di sepanjang akses jalan masuk itu memang tidak ada penerangan. Ketika malam hari, Rosa dan Doni sendiri tidak tahu kenapa, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, belakangan baru mereka tahu bahwa pengurus atau pengembangan perumahan ini sudah kabur. Jadi perumahan ini tidak terawat awalnya. Waktu itu mereka tidak tahu, dikiranya lampu listrik di akses jalan masuk itu memang mati atau rusak. Nah, ternyata itu berjalan terus sampai beberapa hari kemudian. Di hari Jumat menuju ke hari Sabtu, Doni ini sudah bilang ke Rosa sebelumnya bahwa hari Jumat itu dia ini ada acara di kantornya. Acara ini digelar di luar kota. Sampai hari Minggu Doni sudah mengingetin ke Rosa supaya Rosa ini disuruh tidur di rumah orang tuanya lebih dulu. Tapi Rosa tidak mau. Waktu itu Rosa lagi senang-senangnya menulis sesuatu, menulis cerita tentang drama, tentang percintaan. Dia ini memang sudah lama sekali hobi menulis. Nah, karena waktu itu Rosa butuh suasana yang tenang, nyaman. Dia bilang ke suaminya itu dia ingin tetap di rumah tersebut karena dia butuh kenyamanan untuk menulis cerita. Nah, di situ akhirnya Doni pun tidak ada masalah. Ya sudah, kalau memang kamu di sini, ya sudah, tidak apa-apa. Singkat cerita, Jumat malam Rosa ini pulang sendirian menuju ke rumah itu. Tidak ada sesuatu yang aneh. Memang di blok di area Rosa itu memang kondisinya sepi. Rosa sudah tahu tentang itu. Beberapa orang hanya ke sana di hari Minggu itu membersihkan rumahnya. Sementara rumah-rumah yang lain ini sepi. Dan menurut Rosa, dia tahu di rumah di sebelah kanannya itu ada penghuninya. Karena pertama kali dia datang ke sana, dia sempat melihat ada anak perempuan. Tapi selama Rosa tinggal di sana, dia tidak pernah lagi lihat anak perempuan ini. Keluar hanya mendengar suaranya. Nah, malam itu ketika Rosa ini lagi ngetik sesuatu di laptopnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini kedengarannya lagi marah-marah ke anaknya. Nah, tidak lama kemudian Rosa ini pindah ke kamar. Karena dia merasa berisik, dia pindah dalam kamar. Rosa ini ada di dalam kamar waktu itu jam 11 malam. Tiba-tiba dia mendengar suara ibu-ibu yang marah ini. Ini suaranya semakin kencang sampai terdengar di balik dinding rumahnya Rosa. Nah, akhirnya Rosa karena merasa tidak nyaman, dia ini menghubungi suaminya. Yang tahu nggak, ibu-ibu sebelah itu loh marah-marah, kayaknya marahin anaknya. Nah, tiba-tiba kejadian itu lama sampai hampir setengah jam. Si ibu-ibu ini marahin anaknya, dan pada saat itu Rosa dengar kalau anaknya ini sudah nangis. Tidak lama setelah itu Rosa semakin mendengar ada suara bantingan benar-benar keras. Bak, sambil si ibu-ibu ini teriak-teriak, kurang ajar. Sampai suara itu benar-benar mengganggu Rosa. Rosa ini takut kalau terjadi sesuatu sama anak si ibu ini. Karena berbarengan dengan suara teriakan ibu ini, Rosa juga mendengar ada suara benda yang jatuh keras. Jadi yang dibayangkan oleh Rosa, jangan-jangan ini anak dipukul oleh ibunya dengan benda yang keras. Sampai-sampai Rosa ini dengar anaknya ini sudah minta ampun.
maha ampun, tapi si ibunya ini terus bentak-bentak dengan suara kencang dan sambil banting sesuatu. Nah, karena sudah merasa situasinya seperti itu, apalagi ini sudah malam, Rosa akhirnya keluar rumah. Dia coba ketuk pintu tetangga. Ditok-tok, permisi. Nah, begitu Rosa ketuk pintu rumah si tetangga itu, si ibu-ibu ini langsung diam. Begitupun juga dengan anaknya. Yang semula tadi Rosa mendengar ibu marah-marah dan anaknya ini nangis. Begitu Rosa ketuk pintu rumahnya, tiba-tiba langsung tenang, tidak ada suara apapun. Nah, dari situ Rosa berpikir, untung aja aku ketuk pintu rumah. Paling enggak si ibu-ibu ini sungkan karena dia tahu kalau di sebelahnya ini ada tetangga. Nah, dari situ Rosa masuk lagi ke dalam rumah. Jadi setelah Rosa berusaha menegur tetangga itu, Rosa sudah tidak konsen lagi. Dia tutup laptopnya, dia pun tidur. Nah, gak tahu jam berapa waktu itu Rosa ini mendengar lagi suara ibunya ini teriak-teriak lagi. Tapi waktu itu dia mendengar suara anaknya lagi nangis. Nah, kejadian itu sekitar 15 menitan. Karena Rosa waktu itu sudah tidur dan dia tidak mungkin untuk bangun lagi, dia hanya nutup bantal di telinganya sampai di pagi hari. Dan pagi harinya itu Rosa ini iseng-iseng keluar hari. Hari itu Sabtu sebelum berangkat ke kerja, Rosa ini sengaja pura-pura dia nyiram tanaman di depan rumah sambil dia itu sekali noleh ke arah rumah tetangganya. Nah, perlu diketahui bahwa rumah-rumah yang ada di sana ini tidak ada pembatas tembok antar satu rumah dengan rumah yang lain. Dan itu pun juga dengan pagar, jadi tidak ada pagar, juga tidak ada tembok. Jadi kalau Rosa keluar dari pintu rumah, dia ini langsung bisa melihat ke arah pintu rumah tetangganya itu. Nah, pas waktu itu Rosa ini noleh ke arah sebelah kanan, dia ini agak heran karena di pintu rumah itu ada tulisan atau ada semacam banner kecil bertuliskan dijual, hubungi Pak Leo. Nah, dia jadi bingung, loh, rumah ini dijual tapi kok masih ditempatin terus. Dia berpikir lagi, memang kan banyak rumah seperti ini, rumahnya dijual tapi masih ditempati oleh pemiliknya. Rumahnya setelah itu dia langsung bergegas mandi dan berangkat ke kantor. Sore harinya dia sebelum pulang ke rumah itu, Rosa ini mampir ke rumah orang tuanya. Dia di situ mereka ngobrol-ngobrol, makan-makan sampai jam 10 malam. Ibunya bilang, sudah kamu tidur di sini aja. Ngapain balik rumah, kan suamimu keluar kota. Terus Rosa ini bingung, ini balik rumah enggak ya? Karena dia sudah mager di rumah ibunya itu, akhirnya dia pun menghubungi suaminya, yang aku gak pulang ke rumah ini, aku tidur di rumahnya ibu. Oh iya, gak apa-apa, tidur di sana nanti kalau aku pulang dari sini biar aku langsung ke rumah ibu. Singkat cerita, sampai hari Minggu sore akhirnya Doni ini pulang ke rumah ibunya. Di situ Rosa dijemput dan balik lagi ke rumahnya. Begitu sampai di sana mereka berdua ini kaget. Jadi awal-awal menempati rumah itu, Rosa dan Doni membeli pot yang berisi tanaman kecil. Diletakkan di berbaris berjajar di sepanjang pintu rumah karena rumah itu tidak ada pagar dan tidak ada pembatas tembok. Rosa ini menempatkan pot tanaman itu sejajar dengan pintu rumah. Jadi dibuat semacam pembatas dengan rumah yang di sebelah. Anehnya, pas Rosa dan Doni ini datang, pot ini berantakan dan potnya ini banyak yang pecah. Jadi ada yang berantakin. Nah, Doni ini pun tanya, loh, ini sejak kapan yang potnya ini pecah? Ini aku sendiri juga tidak tahu. Waktu aku berangkat kerja hari Sabtu itu masih rapi, bahkan aku masih sempat nyiram-nyiram tanaman. Sudahlah, mungkin kucing atau orang iseng atau gimana dibersihkan oleh mereka. Akhirnya setelah mereka mandi, mereka itu tidur di jam malam. Nah, sebelum mereka berdua ini tidur, Rosa mendengar lagi suara ibu-ibu ini marah lagi, teriak-teriak kencang. Terus Rosa ngomong ke Doni yang dengarkan dia marah-marah lagi, pas kamu keluar kota itu aku dengar suara itu kenceng banget. Akhirnya dari itu Doni dan Rosa ini mulai diam, mereka mulai mendengarkan dan
Karena Doni ini penasaran, dia sebelumnya pernah mendengar suara ibu-ibu ini marah-marah. Dia hanya mendengar cerita dari Rosa. Dia pun mulai buka pintu kamarnya. Semakinlah di situ Doni dan Rosa mendengar jelas suara ibu-ibu ini marah-marah, intinya mendengar samar-samar. Beliau ini marah ke anaknya, dia bilang goblok, sesuatu yang buruk lah. Dia bilang itu ke anaknya. Sambil tidak lama setelah itu ada suara benda keras jatuh. Nah, disitulah Rosa ini kaget, terus dia bilang ke Doni, yang gini nih, yang kemarin itu kayak gini, aku sampai deg-degan terus. Doni ini ngomong ke Rosa, ini tidak bisa dibiarin, ini harus ditegur, kasihan si anaknya bisa mati. Yang nah, Doni itu kayak benar-benar tidak terima. Dia kasihan membayangkan gimana kondisi anaknya kalau dimarahin ibunya seperti itu, dengan dipakai pukul benar-benar. Doni ini akhirnya keluar pintu dan dia langsung gebrak pintu rumah tetangganya itu. Prak, prak. Bu, permisi bu, permisi. Begitu Doni ini ngetuk pintu rumah sambil digebrak seperti itu, tiba-tiba suara ibu-ibu ini berhenti. Begitupun juga suara anak perempuan yang tadinya nangis tiba-tiba langsung senyap, tidak bersuara lagi. Nah, tapi Doni ini masih enggak mau pergi dari sana. Dia masih gedor-gedor pintu rumahnya berharap ibunya ini buka pintu. Doni ini mau nasihatin ibunya supaya kalau marahin anaknya jangan seperti itu, kasihan. Nah, setelah digedor-gedor sampai sekitar 2 menit tidak ada suara lagi. Yang ada dalam pikiran Doni, mungkin ibu-ibu ini takut kalau dimarahin Doni. Nah, di situ Rosa ngomong ke Doni, ya sudahlah, yang masuk biarlah, mungkin dengan gitu dia sudah kapok. Mereka pun masuk berdua dan mereka mulai tidur. Nah, malam itu tiba-tiba Doni ini dengar dan suara kapan kita pada detik saya ada lah. Mereka pun masuk berdua dan mereka mulai tidur. Nah, malam itu tiba-tiba Doni ini dengar, dan di situ suaranya jelas banget, kayak seolah-olah di ruang tamunya Doni ini ada orang yang lagi ngobrol. Awalnya waktu itu Doni ini kayak percaya tidak percaya. Dia mulai buka mata, dia mendengar secara seksama. Waktu itu Doni ini gak nutup pintu kamarnya, jadi dia bisa mendengar suara sama-sama. Nah, yang didengar Doni ini ada suara ibu-ibu yang lagi ngobrol dengan anak perempuannya. Jadi ibu-ibunya ini kira-kira ngomong seperti itu, jangan dibuang di situ bungkus permen, dibuang di tong sampah. Nah, si perempuan ini jawab anaknya itu, ya mau dibuang, ya sudahlah, buang sekarang. Belum ketahuan orangnya, Doni ini deg-degan. Tiba-tiba ini suara ini berasal dari ruang tamu atau di rumah mereka sendiri. Karena suaranya kok jelas banget, karena penasaran Doni langsung keluar dari kamar. Dia menuju ke ruang tamu. Ternyata di ruang tamu ini tidak ada apa-apa. Di ruang tamu ini, dari situ Doni ini coba memahami dengan sisi logis ya. Mungkin ini tadi dia ini cuma dengar dengan suara yang mungkin suaranya ini dari rumah sebelah. Memang dia pun tidur lagi. Nah, tidak lama dia tidur, tiba-tiba Doni dibangunkan oleh si Rosa. Mas, bangun mas, kenapa? Aku ke toilet. Oh, berangkat sendirilah, aku ngantuk, jangan, aku takut kena, aku tadi dengar ada suara ibu-ibu lagi nangis. Nah, di situ Doni langsung duduk. Kamu dengar di mana suaranya? Kayaknya di belakang, di depan pintu itu, di depan pintu toilet. Makanya aku balik lagi, tidak berani. Ya sudahlah, akhirnya Doni pun mengantarkan ke toilet. Makanya aku balik lagi, tidak berani. Ya sudah, akhirnya Doni begitu Rosa masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Doni itu merasa bulu kuduknya ini merinding, terutama di bagian tengkuknya. Nah, dia ini noleh ke belakang. Doni posisi ini ada kamar satu lagi dan kamar itu tidak ditempati. Doni itu merasa kok di belakang ini ada sesuatu. Karena dia tidak mau tenggelam dalam ketakutannya, pintu yang tertutup itu dibuka oleh Doni. Dibuka dengan lebar, dia melihat lampu dinyalakan, memang tidak ada apa-apa. Suasananya di situ itu gelap. Dari situ akhirnya Doni tutup lagi pintu kamarnya. Nah, pas waktu itu nunggu si Rosa ada dalam kamar mandi.
Doni ini mendengar di balik pintu toilet itu yang di dalam ada Rosa. Dia mendengar pintu toilet ini ada yang garuk-garuk, krek krek krek. Nah, Doni ini langsung ketuk-ketuk pintu, yang kamu ngapain di dalam toilet kok sambil garuk-garuk? Terus rasa apa? Kamu ngapain sambil garuk-garuk pintu toilet? Rosa tanya lagi. Dari dalam apa? Sebentar, belum selesai. Nah, setelah si Rosa ini selesai, dibukakan pintu toilet. Kenapa sih yang terus Doni ngomong, kamu itu loh kenapa di dalam toilet pakai garuk-garuk pintu loh. Terus Rosa ini bingung, lah garuk-garuk ngapain? Aku nggak garuk-garuk apapun. Tapi menurut Doni ini mendengar jelas bahwa ada garukan tangan. Nah, karena tidak mau si Rosa ini takut, dia pun mencoba menenangkan, udahlah tidak apa-apa, ayo tidur lagi. Mereka berdua akhirnya tidur lagi. Nah, berhari-hari setelah itu setiap malam mereka tidak lagi mendengar suara antara ibu dan anak ini bertengkar lagi. Di situ Doni dan Rosa ini tidak lega. Nah, di hari Sabtu setelah mereka tinggal di sana sekitar hampir 2 bulan, di hari Sabtu itu di samping rumah Doni yang ada di sebelah kiri, tetangganya ini datang. Mereka datang ke sana itu kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang juga 1 bulan. Untuk membersihkan rumahnya. Begitu sang tetangga ini datang, ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga 1 orang anaknya yang masih kecil, Doni ini langsung tanya, Bu, ini kok gak ditempatin aja rumah? Akhirnya si ibu-ibu ini cerita, walah mas, ini loh mas, pengembangannya, developernya itu tidak tanggung jawab sama sekali, makanya banyak orang yang pindah dari sini. Saya sendiri itu terakhir yang bertahan di sini, sampai kemudian pas air itu sering macet, sering mati, saya dan suami akhirnya tidak kuat terus pindah. Masnya tahu kalau malam-malam di sini akses jalan di depan itu kan lampunya mati. Yaitu gara-gara pengembangannya sudah kabur, orang-orang di sini sudah meninggalkan rumahnya. Semua dari di situ Doni dan Rosa ini baru tahu bahwa perumahan ini memang sudah ditinggal oleh developernya. Makanya banyak yang tidak keurus dan banyak orang-orang yang tinggal di sana. Sebelumnya ini meninggalkan rumahnya dan ada yang mulai menjual, ada yang mengontrakkan sekitar jam 3. Jam 3 sore ini tetangganya ini pamit, mereka kembali pulang ke rumahnya. Dan dari situ mereka ada percakapan lagi. Ternyata seminggu kemudian tetangganya ini datang lagi pas hari Minggu, dan pas kebetulan waktu itu Doni dan Rosa lagi ada di rumah. Di hari Minggu itulah mereka ini ngobrol panjang lebar dan mereka ini saling bertukar makanan. Yang mereka obrolkan waktu itu adalah obrolan di sekitar perumahan. Terus sebut-sebut dan banyak sekali orang-orang yang tinggal di sini dan mulai meninggalkan perumahan ini tersebut. Sampai kemudian Rosa ini membahas tentang tetangga yang ada di samping rumahnya, yang di sebelah kanan ibu-ibu dan anak perempuannya. Awalnya Rosa ini bilang, ibu kenalkan sama tetangga yang ada di samping rumah kami, ibu-ibu sama anaknya. Nah, anehnya pas Rosa ngomong seperti ini, tetangganya itu langsung saling menatap satu sama lain kayak kaget. Maksudnya gimana ya mbak? Ini loh tetangga yang sebelah kanan saya, yang ibu-ibu sama anaknya yang sering bertengkar. Pasti ibu kan kenal. Loh mbak, jangan cerita gitu mbak, saya ini penakut. Terus jadi bingung loh, maksudnya gimana? Bapak-bapak itu menjelaskan, mas mbak jenengan ini belum tahu, yang di sini tidak ada yang nempatin di blok ini. Yang nempatin di bloknya ini cuma Mbak Rosa sama Mas Doni, tidak ada lagi yang menempati. Ya kami ini tok yang kadang-kadang hari Minggu atau hari Sabtu datang coba untuk bersih-bersih rumah ini. Selain itu tidak ada yang menempatin. Nah, Rosa dan Doni ini tidak percaya. Tentu loh, di sebelah saya itu ada yang nempatin bu, sama anak perempuan. Akhirnya obrolan mereka itu sempat terhenti karena tetangganya ini menyimpan sesuatu rahasia yang besar. Jadi obrolan itu dialihkan oleh tetangganya. Rosa ini tidak lama setelah itu Rosa kembali membahas tentang ibu-ibu ini dan anak perempuan itu. Sebenarnya ada apa sih bu? Barulah suaminya itu baru berani cerita. Si bapak-bapak ini cerita gini, mbak, jadi dulu perumahan ini padat di setiap rumah. Ada yang nempatin. Nah memang ada yang menempatin di samping rumah Mbak Rosa itu adalah seorang ibu-ibu dan seorang perempuan anak. Katanya suami itu kerjanya di perkapalan, jadi jarang pulang. Ibu-ibu itu namanya Bu Kartin, anaknya sendiri dia nggak tahu namanya siapa. Bu Kartin dan anaknya ini adalah seorang pengusaha, dan menurut tetangganya Rosa itu mereka tidak pernah melihat
anak Bu Kartin ini sekolah atau keluar rumah. Tapi suatu ketika ada yang pernah melihat bahwa anak Bu Kartin ini, perempuan ini tuh, mohon maaf, matanya itu agak cacat. Bisa dikatakan buta. Tapi ada bekas luka di bagian matanya, dan orangnya ini benar-benar introvert. Tidak pernah keluar rumah. Dan saudara Bu Kartin yang ngantar ke sana, suatu ketika Bu Kartin mendengar suaminya ini selingkuh, bahkan sampai mempunyai anak. Tetangga ini tahu dari saudara Bu Kartin. Saudara Bu Kartin ini sebenarnya sudah jengkel dengan Bu Kartin karena beliau ini diperlakukan semacam pembantu. Yang membuat saudara Bu Kartin ini sebenarnya sudah jengkel, dan akhirnya karena saking jengkelnya saudara Bu Kartin ini, dia membuka rahasia semua ke tetangga-tetangga, sampai pada akhirnya semua tetangga bahwa Bu Kartin ini punya suami kerja di perkapalan, dan bahkan sampai tetangga itu tahu bahwa suami Bu Kartin ini sudah lama selingkuh dan sampai punya anak. Disitulah tetangga-tetangga ini jadi tahu, dan mulai semenjak itu Bu Kartin ini sering uring-uringan, bahkan setiap malam dia selalu marah-marah ke anaknya, dan bahkan sampai bentak-bentak, bahkan sampai melakukan kekerasan ke anaknya itu. Nah, sampai waktu itu ditegur oleh Pak RT sempat, tapi Bu Kartin ini tidak mau membukakan pintu sekalipun, bersamaan dengan konflik yang dialami Bu Kartin. Perumahan itu juga mengalami konflik, lain developer ini kabur. Semenjak developer kabur, perumahan ini tidak terurus. Jadi jalan-jalan itu mulai tumbuh rumput, dan akses jalan masuk itu lampunya mati karena sudah tidak dibayar beberapa bulan. Air juga sering mati. Jadi dari situlah satu persatu tetangga ini mulai meninggalkan perumahan tersebut. Nah, suatu ketika pada saat di blok ini tinggal beberapa orang, termasuk Bu Kartin masih tinggal di sana, ada kabar yang benar-benar mengejutkan. Jadi ada laporan dari saudara Bu Kartin, tiba-tiba dia ini datang membereskan barang-barangnya Bu Kartin di rumah itu, sambil beliau ini mengabarkan bahwa Bu Kartin mengalami kecelakaan di sebuah daerah. Tetangga yang ada di sana juga heran kapan keluarnya Bu Kartin ini. Menurut saudaranya itu, Bu Kartin dan anaknya ini keluar pada saat malam hari. Bu Kartin dan anaknya ini keluar sengaja untuk menjemput suaminya di luar pulau. Nah, pada saat perjalanan ini Bu Kartin mengalami kecelakaan karena Bu Kartin nyetir sendirian. Mungkin waktu itu beliau ngantuk atau apa. Beliau mengalami kecelakaan, jadi Bu Kartin dan anaknya ini langsung meninggal dunia di tempat itu. Pada akhirnya tetangga yang ada di sana itu tahu kalau saudara Bu Kartin itu, bahwa Bu Kartin sudah meninggal. Nah, semenjak Bu Kartin itu sudah meninggal, barang-barang Bu Kartin yang ada di sana mulailah mengikuti rumah ini, juga mulai dijual satu persatu. Tetangga mulai meninggalkan perumahan itu. Perumahan ini terutama di blok benar-benar kosong. Nah, setelah Bapak ini cerita semuanya, Rosa dan Doni ini sudah mulai ketakutan. Selama ini mereka ini mendengarkan ada suara ibu-ibu yang marah dan bentak-bentak anaknya. Terus itu siapa? Artinya suara itu bukan suara manusia. Jadi mulai saat itu ketika tetangganya ini pulang kembali ke rumah Doni, dan Rosa akhirnya nggak berani tidur di sana, dia memilih tidur di rumah orang tuanya. Setelah itu Rosa dan Doni kembali ke rumah itu hanya membereskan barang-barang mereka. Dan semenjak itulah Rosa dan Doni sudah tidak mau tinggal di sana. Akhirnya semenjak itu, saat itu Doni dan Rosa kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya. Rosa hal itu berlangsung sampai sekitar tahunan. Inilah cerita yang dibagikan oleh Doni. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita, dan kita semoga bisa ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.